Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Eni Sumarwiningsih selaku dosen analisis darat waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari hasil kelompok kami, yaitu eksplorasi data darat waktu. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Askar Rahmansyah Siregar, yang kedua ada Ayu Ragawati Alamtias, yang ketiga ada Ananda Rahmi Fariha, yang keempat ada Ninyoman Yunandiasari, dan yang kelima ada saya sendiri, yaitu Atmadani Raifakunisa. Untuk outline-nya sendiri, yaitu ada data, plot data, dan uji stasionaritas, plot ACF, PACF, dan model identifikasi. Yang ketiga ada pembentukan parameter, yang keempat ada model diagnostik, yang kelima ada peramalan. Untuk yang pertama, yaitu adalah data, plot data, dan uji stasionaritas. Untuk datanya sendiri dalam penelitian ini yaitu sebanyak 57 amatan, di mana yaitu adalah jumlah kunjungan wisata dari Malaysia ke Indonesia pada periode bulan Januari 2019 hingga bulan September 2023. Untuk sumber data yang digunakan sendiri, kami peroleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Untuk datanya bisa dilihat pada tabel. Saya untuk plot data deret waktu dari 57 amatan tersebut, di mana jumlah kunjungan wisatawan dari Malaysia bulanan tersebut terlihat bahwa plot terbentuk pola tren dengan variasi acak, di mana jumlah kunjungan wisatawan tertinggi yaitu pada periode bulan Juni pada tahun 2019 dengan jumlah wisatawan sebanyak 287.051 orang. Untuk jumlah kunjungan wisatawan terendah yaitu pada periode bulan Juni 2021 dengan jumlah wisatawan sebesar 34.345 orang. Pada plot tersebut menunjukkan bahwa pergerakan yang tidak konstan terhadap suatu nilai tertentu, di mana menunjukkan bahwa data tersebut belum stasioner terhadap ragam dan rata-rata yang ditandai dengan adanya fluktuasi dan tren yang cenderung naik dan turun. Untuk selanjutnya yaitu menguji terhadap stasionaritas terhadap ragam, di mana untuk data sebelum dilakukan transformasi terlihat bahwa nilai parameter yaitu tidak berada di sekitar nilai 1, di mana nilainya adalah 0,06, sehingga data tidak stasioner terhadap ragam, maka perlu dilakukan transformasi menggunakan transformasi Box-Cox. Untuk setelah dilakukan transformasi, terlihat bahwa nilai parameter sudah berada di sekitar nilai 1, yaitu 0,87, sehingga data sudah stasioner terhadap ragam. Setelah dilakukan pengujian stasionaritas terhadap ragam, selanjutnya dilakukan pengujian stasionaritas terhadap rata-rata, di mana hipotesisnya sendiri yaitu adalah data tidak stasioner terhadap rata dan H1-nya data stasioner terhadap rata-rata. Untuk daerah penolakannya sendiri, apabila p-value kurang dari alfa, maka tolak H0. Setelah dilakukan uji ADF, yaitu Augmented Decay Fuller, terlihat bahwa p-value bernilai 0,7537, sehingga p-value lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa data kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Indonesia tidak stasioner terhadap rata-rata. Berdasarkan nilai uji ADF tersebut, dapat disimpulkan bahwa data 57 amatan tersebut tidak stasioner terhadap rata-rata, maka perlu dilakukan proses diferensi. Sebelum dilakukan proses differencing, perlu dilakukan perhitungan terhadap Box-Cox terlebih dahulu, serta diperoleh keputusan dan kesimpulan bahwa terlihat nilai p-value masih 0,8117, di mana nilai p-value lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Sehingga dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa data kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Indonesia masih belum stasioner terhadap rata-rata, sehingga perlu dilakukan uji differencing. Yang pertama yaitu adalah dilakukan proses diferensi yang pertama dengan H0-nya data tidak stasioner terhadap rata-rata, H1-nya data stasioner terhadap rata-rata. Diperoleh nilai p-value yaitu 0,08507, di mana keputusannya p-value masih lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa data kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Indonesia itu masih belum stasioner terhadap rata-rata. Maka masih
perlu dilakukan proses differencing berikutnya. Selanjutnya dilakukan proses diferensi yang kedua, diperoleh nilai p-value-nya sudah 0,01, maka nilai p-value-nya sudah kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Sehingga kesimpulannya dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa data kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Indonesia sudah stasioner terhadap rata-rata pada proses differencing yang kedua. Maka proses differencing tersebut sudah berhenti untuk dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plot ACF, PACF, dan model identifikasi. Berikut adalah plot ACF dan PACF data asli. Berdasarkan plot ACF, tampak bahwa atau korelasi turun dengan lambat yang menandakan data tidak stasioner terhadap rata-rata. Lalu berdasarkan plot PACF atau korelasi yang signifikan terdapat pada leg 1. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa data asli memiliki masalah stasionaritas terhadap ragam dan rata-rata. Dengan menerapkan transformasi Box-Cox dan melakukan differencing sebanyak 2 kali, masalah tersebut telah diatasi. Transformasi Box-Cox digunakan untuk menstabilkan varians data, sementara differencing membantu menghilangkan tren atau pola berulang yang mungkin ada dalam data. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis lebih memenuhi asumsi dasar dalam penggunaan beberapa metode statistik dan model analisis data. Hasil dari transformasi dan differencing tersebut diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan kehandalan hasil analisis yang dilakukan selanjutnya. Berikut adalah plot ACF dan PACF hasil data double differencing. Berdasarkan plot ACF, autokorelasi yang signifikan terdapat pada leg 1, leg 13, dan leg 14. Berdasarkan plot PACF, autokorelasi parsial yang signifikan terdapat pada leg 1 dan leg 2. Dengan demikian, model tentatifnya adalah ARIMA 221. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter. Berdasarkan plot ACF dan PACF dari data yang telah ditransformasi Box-Cox dan 2 kali differencing, diketahui model tentatif atau model sementara, yakni model ARIMA dengan kepanjangan Auto-Regressive Integrated Moving Average dengan orde PDHI berturut-turut adalah 221 atau dapat dituliskan sebagai ARIMA 221. Dengan model eksponensial dari ARIMA 221 itu sendiri, yaitu 1 min P1B min P2B dikali 1 min B kuadrat YT sama dengan 1 min theta B ET. B merupakan parameter backshift atau backward. Nah, kemudian jika dituliskan dalam model linear akan terbentuk persamaan YT sama dengan P1 YT min 1 plus min 2 P1 plus P2 plus 1 YT min 2 plus P1 min 2 P2 YT min 3 plus P2 YT min 4 plus ET min theta 1 ET min 1. Kemudian, untuk menduga parameter dari model ARIMA 221 digunakan software RStudio, sehingga didapatkan output sebagai berikut dengan koefisien P1 sama dengan min 0,3033, P2 sama dengan min 0,0479, dan theta 1 sama dengan min 0,7955. Kemudian untuk mendapatkan persamaan model tentatif dari YT yang sudah kita jabarkan tadi, kita masukkan nilainya menjadi YT sama dengan min 0,3033 YT min 1 plus 0,4413 YT min 2 min 0,3991 YT min 3 plus 0,0479 YT min 4 plus ET plus 0,7955 ET min 1. Namun model tentatif tersebut tidak signifikan untuk P1 parameter AR1 dan P2 parameter AR2. Hal tersebut dapat diketahui dari p-value P1 senilai dengan 0,1420 lebih dari alfa 0,05 dan p-value P2 yang senilai dengan 0,8034 lebih dari alfa 0,05. Sehingga dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa P1 dan P2 tidak signifikan. Dengan demikian, untuk memperoleh model yang sesuai dilakukan overfitting dan underfitting terhadap model ARIMA 221. Saya akan menjelaskan terkait model diagnostik.
Berdasarkan plot ACF dan PACF dengan menggunakan data hasil differencing 2 kali dan juga transformasi, nantinya ditemukan model tentatifnya adalah ARIMA 221. Sebelum dilakukan pemilihan model, maka lakukan underfitting atau overfitting terlebih dahulu terhadap model tentatif yang telah diperoleh. Pendugaan parameter model ARIMA 221 atau model tentatif yang telah diperoleh tersebut dengan menggunakan bantuan RStudio, kita peroleh bahwa dari model tentatif ARIMA 221 terlihat bahwa V1 duga dan V2 duga tidak signifikan, yang ditunjukkan dengan p-value dari V1 duga sebesar 0,1420 dan p-value dari V2 duga adalah 0,8034, yang masing-masing bernilai lebih dari alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan parameter duga dari V1 dan V2 masih tidak signifikan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan underfitting pada orde AR dengan mengurangi satu orde AR dari ARIMA 221. Pengurangan satu orde AR dari ARIMA 221 menjadi model ARIMA 121. Kemudian dilakukan pendugaan parameter dan diperoleh berdasarkan output model ARIMA 121, terlihat bahwa seluruh penduga parameter yakni V1 duga dan θ1 duga sudah signifikan, yang ditunjukkan dengan p-value dari V1 duga sebesar 0,02225 dan p-value dari θ1 duga sebesar 296 dikali 10 pangkat min 10, yang mana masing-masing p-value bernilai kurang dari alfa, yaitu 0,05. Maka pengurangan orde AR dihentikan karena seluruh parameter juga sudah signifikan. Bisa di next. Selanjutnya, dilanjutkan overfitting pada orde MA dengan menambah satu orde MA dari ARIMA 221. Penambahan satu orde MA dari ARIMA 221 menjadi model ARIMA 222. Berdasarkan output model ARIMA 222, terlihat bahwa seluruh penduga parameter yakni V1 duga, V2 duga, θ1 duga, dan θ2 duga sudah signifikan, yang ditunjukkan dengan p-value dari V1 duga sebesar 0,02213, kemudian p-value dari V2 duga sebesar 0,01339, θ1 duga sebesar 1,161 kali 10 pangkat min 13, dan θ2 duga sebesar 0,00241, yang mana seluruh p-value dari parameter tersebut sudah kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka penambahan orde MA cukup sampai di sini. Jika penambahan orde MA dilanjutkan menjadi model ARIMA 223, maka nanti akan ditemukan hasil θ3 duga tidak signifikan, yakni p-value-nya bernilai 0,273480, yang mana lebih dari alfa 0,05, sehingga penambahan orde MA dihentikan sampai orde 2. Berikut pembuktiannya dengan menggunakan software RStudio. Dengan demikian, berdasarkan proses underfitting atau overfitting, dapat kita peroleh dua model, yakni ARIMA 121 dan ARIMA 222. Dari kedua model tersebut, dilakukan pengecekan atau pemilihan model dengan diagnostik model. Pemilihan model melalui diagnostik model. Pertama, kita lakukan uji asumsi normalitas sisaan dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dari kedua model. Jika p-value bernilai lebih dari alfa, yaitu 0,05, maka asumsi normalitas sisaan terpenuhi. Sebaliknya, jika p-value kurang dari alfa, yakni 0,05, maka asumsi normalitas sisaan tidak terpenuhi. Dengan hipotesis H0-nya residual atau sisaan menyebar normal, H1-nya residual atau sisaan tidak menyebar normal. Kemudian untuk daerah penolakannya, jika p-value bernilai kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka akan tolak H0. Berikut adalah hasil uji Shapiro-Wilk untuk model 1, yaitu model ARIMA 121, itu model ARIMA PDQ1, kemudian hasil uji Shapiro-Wilk untuk model ARIMA PDQ2, itu adalah ARIMA dengan orde 222. Dari kedua model tersebut dapat kita lihat bahwa nilai p-value untuk ARIMA 121 sebesar 0,07002. Lebih dari alfa 0,05, maka gagal tolak H0 atau terima H0. Kemudian untuk ARIMA 222, p-value-nya bernilai 0,114, lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05, maka keputusannya juga gagal tolak H0 atau terima H0. Dengan taraf nyata 5%, dapat kita simpulkan bahwa residual atau sisaan dari model ARIMA 121 dan ARIMA 222 masing-masing menyebar normal. Kedua, kita lakukan uji asumsi non-autokorelasi sisaan dengan menggunakan uji serentak L-Jungbox dari kedua model. Jika p-value bernilai lebih dari alfa, lebih dari 0,05, maka asumsi non-autokorelasi
autokorelasi sisaan terpenuhi. Maka asumsi non-autokorelasi sisaan tidak terpenuhi. Dengan hipotesis sebagai berikut, H0, ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan sampai ρ10 sama dengan 0, H1 itu paling tidak terdapat satu ρk tidak sama dengan 0. Dengan daerah penolakan, p-value kurang dari alfa, maka akan menghasilkan keputusan tolak H0. Berikut juga hasil uji serentak L-Jungbox dari kedua model dengan menggunakan bantuan software RStudio. Dari hasil software tersebut dapat kita ketahui bahwa pada model ARIMA 121 memiliki p-value 0,9468 yang lebih besar dari alfa 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Untuk model ARIMA 222 memiliki p-value 0,9464 yang juga lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05, maka keputusannya sama gagal tolak H0. Dengan taraf nyata 5%, dapat kita simpulkan bahwa model ARIMA 121 dan ARIMA 22 masing-masing memenuhi asumsi non-autokorelasi residual atau sisaan, atau dapat dikatakan kedua model memenuhi asumsi white noise. Nah, karena dari kedua model tersebut, kita peroleh bahwa kedua model telah memenuhi asumsi normalitas sisaan dan asumsi non-autokorelasi sisaan, maka pemilihan model kembali dilakukan dengan melihat nilai IC-nya. Berikut adalah hasil dengan menggunakan software RStudio untuk mencari nilai IC-nya. Dari model ARIMA 121, kita ketahui nilai IC-nya 51,99. Sedangkan dari model ARIMA 222, nilai IC-nya kita lihat 5484. Dengan demikian, karena nilai IC model ARIMA 121 kurang dari IC model ARIMA 222, maka model yang terpilih adalah model ARIMA 121. Setelah itu, lakukan kembali analisis diagnostik pada model ARIMA 121, yakni analisis sisaan dengan beberapa cara. Untuk analisis sisaan ada dua uji asumsi yang harus kita penuhi, yaitu asumsi normalitas sisaan dan asumsi non-autokorelasi sisaan. Pertama, kita coba periksa normalitas sisaan. Untuk pemeriksaan terhadap normalitas sisaan, itu ada 3 cara. Yang pertama, kita lihat dari histogram sisaan. Berdasarkan histogram di atas, terlihat bahwa sebaran dalam histogram masih menyerupai sebaran normal. Berikutnya dengan Kiki plot. Berdasarkan Kiki plot di atas, dapat kita lihat sebagian besar residual atau sisaan masih menyebar mengikuti kuantil 45 derajat, sehingga residual atau sisaan dapat dikatakan masih menyebar normal. Terakhir, untuk uji asumsi normalitas sisaan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena modelnya sama, dengan hipotesisnya H0 residual atau sisaan menyebar normal, H1 residual atau sisaan tidak menyebar normal, dengan daerah penolakan p-value kurang dari alfa, maka akan menghasilkan keputusan tolak H0 dengan mencari nilai p-value atau mencari nilai uji Shapiro-Wilk. Dengan menggunakan bantuan software RStudio, dapat kita lihat bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,07002 yang lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05, maka menghasilkan keputusan gagal tolak H0 atau terima H0. Dapat kita simpulkan dengan taraf nyata 5%, residual atau sisaan menyebar normal atau model memenuhi asumsi normalitas sisaan. Kemudian analisis sisaan kedua, yaitu kita melakukan pemeriksaan terhadap non-autokorelasi sisaan. Jadi pemeriksaan terhadap asumsi non-autokorelasi sisaan. Pertama, itu kita bisa lihat dari plot residual sisaan. Diagram pencar menunjukkan adanya kecenderungan tren linier antara ET duga dengan ET1 duga. Kemudian untuk plot ACF residual sisaan, dari plot ACF residual sisaan ini dapat kita lihat bahwa plot ACF residual atau sisaan menunjukkan tidak ada lag signifikan dari lag 1 hingga lag 17. Jadi semuanya sudah berada di dalam batas selang. Bisa di next. Kemudian ada uji asumsi non-autokorelasi sisaan, yaitu menggunakan uji L-Jungbox. Untuk hipotesisnya sama seperti sebelumnya, H0-nya ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan sampai ρ10 sama dengan 0, dan H1-nya paling tidak terdapat satu ρk tidak sama dengan 0. Untuk daerah penolakannya, p-value kurang dari alfa, maka akan menghasilkan keputusan tolak H0. Dengan bantuan RStudio, diperoleh uji L-Jungbox seperti berikut. Dengan keputusan, karena nilai p-value-nya 0,9468 lebih besar dari alfa, lebih besar dari 0,05, maka menghasilkan keputusan gagal tolak H0 atau terima H0. Dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi non-autokorelasi residual atau sisaan, atau model memenuhi asumsi white noise.
kesimpulan. Nah, dengan demikian, karena model ARIMA 121 sudah memenuhi analisis diagnosis sisaan, yakni memenuhi asumsi normalitas sisaan dan asumsi non-autokorelasi sisaan, maka model dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya, yaitu untuk tahapan peramalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peramalan dari data yang digunakan. Setelah dilakukan underfitting atau overfitting dan dilakukan uji diagnostik model, didapatkan bahwa model yang paling sesuai adalah model ARIMA 121. Untuk bentuk polinomial dari model ARIMA sendiri dengan orde PDQ yaitu 1 min P BP, di mana P menunjukkan itu orde dari model R, dikali 1 min B pangkat D, D menunjukkan berapa kali dilakukan differencing, YT sama dengan 1 min theta B Q, di mana Q ini menunjukkan orde dari model MA kali ET. Kemudian untuk bentuk polinomial model ARIMA dengan orde 121, di mana P-nya itu bernilai 1 dan dilakukan differencing sebanyak 2 kali sehingga D-nya bernilai 2 dan nilai Q-nya itu 1. Dan bentuk polinomialnya sebelum dilakukan penjabaran itu adalah 1 min PB kali 1 min B pangkat 2 YT sama dengan 1 min theta B ET. Dan setelah dijabarkan menjadi 1 min PB min 2B plus 2 PB kuadrat plus B kuadrat min Pi B pangkat 3 YT sama dengan 1 min theta B ET. Kemudian dijabarkan lagi menjadi bentuk linier karena penggunaan koefisien B tadi adalah penggunaan untuk koefisien backward, yang mana nilai B itu adalah YT-1, dan B kuadrat itu YT-2, dan B3 itu adalah YT-3. Sehingga model akhirnya yaitu YT sama dengan Pi YT-1 plus 2 YT-1 min 2 Pi YT-2 min YT-2 plus Pi YT-3 plus ET min theta ET-1. Di sini diketahui bahwa seluruh komponen itu sudah dipindahkan ke ruas kanan dan menyisakan hanya variabel YT di ruas kiri. Kemudian karena didapatkan beberapa komponen dengan variabel yang sama seperti YT-1, YT-2 itu digabungkan koefisiennya dan persamaan linear akhirnya itu menjadi YT sama dengan 2 plus Pi kali YT-1 min 1 plus 2 Pi kali YT-2 plus Pi YT-3 plus ET min theta ET-1. Kemudian memasukkan nilai parameter yang didapatkan dari model ARIMA 121 tadi, di mana Pi-nya bernilai min 0,33933 dan Pi-nya bernilai min 0,76648. Dan model akhirnya itu setelah dimasukkan parameternya yaitu YT sama dengan 1,66067 YT-1 min 0,32314 YT-2 min 0,33933 YT-3 plus ET plus 0,76648 ET-1. Dan untuk membentuk model duga untuk keperluan peramalannya itu dengan menggunakan nilai harapan yang dimasukkan di kedua ruas, di mana nilai harapan dari YT itu adalah Y duga T. Nilai harapan untuk semua komponen yang memiliki variabel YT itu adalah dirinya sendiri, tidak ada perubahan, dan nilai harapan untuk variabel ET itu adalah 0, sesuai dengan asumsi yang digunakan, di mana ET itu menyebar normal dengan mu 0 dan ragam sigma E kuadrat, sehingga model peramalannya itu Y duga T sama dengan 1,66067 YT-1 min 0,32314 YT-2 min 0,33933 YT-3. Kemudian untuk peramalan untuk lead time periode ke depan, lead time L periode ke depan atau Y duga TL, yaitu sebagai berikut, di mana saya menghitung satu persatu untuk menemukan pola yang sesuai, di mana di sini untuk Y duga T dengan lead time 1 atau Y duga T1, atau dapat juga disebut YT plus 1, di mana indeks T plus 1 ini dimasukkan ke indeks T pada model. Sehingga modelnya adalah 1,66067 YT plus 1 min 1 min 0,32314 YT plus 1 min 2 min 0,33933 YT plus 1 min 3 dan menjadi 1,066067 YT min 0,32314
0,32314 YT-1, min 0,33933 YT-2. Kemudian disederhanakan lagi agar dapat diidentifikasi polanya. Menjadi di mana YT ini dianggap sebagai YT dengan lead time 0, YT-1 itu dianggap YT dengan lead time min 1, dan YT-2 itu YT dengan lead time min 2. Kemudian 0 ini kita ubah bentuknya menjadi 1 min 1, min 1 diubah bentuknya menjadi 1 min 2, dan min 2 diubah bentuknya menjadi 1 min 3, sehingga model untuk peramalan lead time pertama itu menjadi 1,66067 YT 1 min 1, min 0,32314 YT 1 min 2, min 0,33933 YT 1 min 3. Begitu juga untuk Y juga T untuk lead time 2 dan seterusnya, sehingga dapat ditemukan pola untuk Y juga T dengan lead time L yaitu sebagai berikut: 1,66067 YT L min 1, 1 di min 0,32314 YT L min 2, min 0,33933 YT L min 3, di mana L itu menunjukkan lead time-nya. Kemudian di sini kami melakukan peramalan untuk sampai 12 bulan ke depan, atau lead time-nya itu sama dengan 12. Dengan data terakhir yang digunakan adalah data pada bulan September 2023, sehingga peramalannya mulai dari Oktober 2023 sampai September 2024. Pada output kita dapatkan point forecast-nya itu, point forecast dan selang kepercayaan dengan tingkat signifikansi 80% dan 95%. Pada point forecast ini dapat kita lihat bahwa data peramalan itu cenderung naik setiap bertambahnya lead time. Lebih jelasnya dapat dilihat pada plot data. Di sini pada garis biru itu menunjukkan data asli yang digunakan, yaitu pada mulai bulan Januari 2019 sampai dengan September 2023, yang dibatasi dengan garis hijau di sini, dan keterangan data terakhir itu pada September 2023. Kemudian memasuki Oktober 2023 sampai September 2024, itu ditandai dengan garis merah sebagai data hasil peramalan, di mana garisnya cenderung linier dan naik. Garis linier ini disebabkan karena data peramalan itu adalah data hasil dari pendugaan dengan menggunakan model ARIMA, di mana model ARIMA itu merupakan model linier, dan koefisien yang digunakan itu tidak berpangkat lebih dari 1, sehingga garisnya juga membentuk garis linier menyesuaikan model yang digunakan. Sekian presentasi dari analisis kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.